Nah, ini adalah pendalaman materi untuk bilangan bulat, yang mana sebelum kita mulai dengan bilangan bulat, saya ingin bertanya dulu ke teman-teman nih, adakah yang masih ingat bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan bukan Oke, pecahan Jarina ya. atau disebut juga sebagai bilangan penuh. Bilangan yang bukan pecahan atau disebut juga sebagai bilangan penuh. Contohnya gimana? Contohnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itu untuk bilangan bulat positif. Dan seterusnya. Oh, Ya, Pak. untuk bilangan bulat positif. Kalau saya misalkan bilang himpunan bilangan bulat itu biasanya disimbolkan dengan Z. Ya, nah kalau ini Z positif berarti himpunan bilangan bulat positif ya 1, 2, 3. Berarti ada dong bilangan bulat negatif ya. Oke, nah kalau bilangan bulat negatif seperti apa? -1, -2, -3, Ya, -4, dan seterusnya. Dan seterusnya sampai akhir zaman gitu ya. Oke, baik. Terus ada yang kurang lagi untuk bilangan bulat? 0 juga ya termasuk ya? Oke, 0 juga termasuk tuh. Terus kalau kita gabung seperti apa sih ya penulisannya biar mudah? Nah, ini mungkin masih menjadi PR ya. PR buat kalian nih. Silahkan cari alasannya. Kenapa kok biasanya disimbolkan dengan Z begitu? Tidak S, tidak T. Kan banyak abjad itu. Kenapa mesti itu? Oke, jadikan PR saja. Nanti ketika pertemuan selanjutnya mungkin uh, ada yang bisa mengemukakan. Oke, jadi menuliskan himpunan bilangan bulat. Oke, kalau seperti ini berarti kita mulai dengan bilangan bulat negatif dulu ya. Bilangan bulat negatif. Oke, kita ambil saja contoh negatif 3 deh. Negatif 2, negatif 1 gitu ya. Nah, dimulai dari yang paling kiri dulu. Misalkan yang paling kiri, yang paling negatif. Terus tadi katanya ada 0. Oke, kita tambahkan 0. Kemudian ada bilangan bulat positif. Nah, ini cara menuliskan bilangan bulat berarti ya. Berarti semua bilangan bulat positif, semua bilangan bulat negatif plus 0 itu adalah masuk di himpunan bilangan bulat itu sendiri. Oke, begitu ya. Jadi secara umum kalian sudah mengenal yang namanya himpunan bilangan bulat itu seperti apa. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, ada beberapa topik utama yang nanti akan kita bahas selama membahas bilangan bulat ini, yang sebenarnya untuk di RPS ini 2 minggu kita akan bahas ini sebetulnya ya. 2 kali pertemuan sebetulnya yang akan kita bahas. Oleh karena itu, kita pelan-pelan saja sambil nanti menyelesaikan yang pertama tentang operasi hitung, bilangan bulat. Kemudian sifat-sifat operasi hitung, penjumlahan ya. Kemudian sifat-sifat operasi hitung, pengurangan. Oke, kemudian tahap pengenalan konsep ya secara abstrak. Kemudian ragam permasalahan dalam pembelajaran bilangan bulat di SD. Nah, ini kita minta pendapat dengan teman-teman yang sudah mengajar nih. Kira-kira permasalahan mengajarkan bilangan bulat itu seperti apa. Tapi itu nanti ya. Nah, sekarang kita akan fokus dulu kepada operasi hitung bilangan bulat. Oke, itu ya. Baik, langsung pada slide berikutnya. Nah, kita akan mengenalkan konsep bilangan bulat ini melalui 3 cara ya. Yang pertama adalah konkret, yang kedua adalah semi konkret atau abstrak, ya. Dan yang ketiga adalah abstrak. Karena matematika itu justru adalah pada konsep yang abstrak. Nah, tetapi untuk sampai pada pemahaman yang ini, apalagi siswa SD itu mulai dari hal yang sifatnya konkret atau nyata. Ini sesuai dengan teorinya Jean Piaget ya. Jean Piaget, dibacanya Piaget ya. Ini walaupun namanya Piaget gitu ya. Nah, ini menemukan 3 level kognitif pada anak. Nah, terdiri dari 3 ini. Jadi kita mengajarkan konsep bilangan juga selaras dengan hal itu, yaitu melalui sistem atau pengenalan konsep yang bersifat konkret, semi konkret, dan abstrak. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, pengenalan konsep secara konkret. Nah, secara konkret kita akan menggunakan alat peraga. Alat peraganya mungkin bisa dilihat pada contoh di sini.
ini adalah sebuah manik-manik. Bukan sebuah, tapi beberapa manik-manik ya. Ada manik-manik positif, ada manik-manik negatif. Manik-manik positif itu disimbolkan dengan warna kuning, sedangkan yang negatif dengan warna biru ya. Tapi bebas nanti, terserah kalian mau warnanya seperti apa dalam memahami. Yang penting ketika manik-manik itu disatukan ya antara positif dan negatif ya, positif dan negatif, maka hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah apa? Kalau positif dan negatif digabungkan hasilnya adalah Biasanya kalau setahu ulun itu tuh tergantung. Apabila angka positif lebih banyak, maka nanti hasilnya akan positif. Tapi apabila angka negatifnya lebih banyak, maka nanti hasilnya akan menjadi negatif. Itu seingat ulun. oke, betul. Nah, itu adalah hal yang sifatnya abstrak. Tapi kalau kita mengajarkan konsep abstrak itu ke siswa, dijamin siswa masih belum mengerti begitu. Ya, mengerti tetapi mungkin akan kesulitan ketika siswa nanti dihadapkan pada operasi pengurangan. Misalkan ya, negatif 3 dikurang negatif 2. Nah, ini seperti apa mengajarkan konsep itu? Itu nanti Pak, karena itu negatif 3 dikurang negatif 2, itu nanti jadi negatif 2 itu jadi positif, terus kurangnya itu jadi plus, maka itu hasilnya akan menjadi negatif 1. Oke, jadi kayak gini kan? Nah, tapi untuk sampai pada pemahaman ini, itu Abena mungkin sudah melalui berbagai macam konsep. Sedangkan si siswa SD tadi, dia ini benar-benar yang dari awal. Tanyakan aja dengan itu, mereka pasti kebingungan. Nah, oleh karena itu perlulah model yang namanya alat peraga untuk sampai pada itu. Oke, pertanyaannya mudah di manik-manik ini. Ini kan ada satu manik-manik negatif, satu manik-manik positif. Ya, satu manik-manik positif, satu manik-manik negatif. Oke, nah ketika ini dijumlahkan, digabung, maka hasilnya sifatnya adalah netral. Nah, itu aturannya dulu. Oke ya, nah baik. Nah, misalkan saja ya, ketika kita mau apa namanya, menjawab ya soal misalkan ada suatu permasalahan ke anak, bagaimana cara kita untuk mengajarkan 3 tambah negatif 5. Oh, sorry. Terlalu ini. Oke. 3 tambah negatif 5. Nah, kira-kira seperti apa kalau menggunakan manik-manik? Ini kita manik-manik ya, artinya kita cuma bisa menulis. Tetapi kalau di kelas kita akan bawa manik-manik itu. Jadi tidak cuma kita tuliskan di papan tulis. Nah, itu namanya abstrak lagi. Kita harus mengkonkretkan itu dulu. Jadi kita bikin manik-manik positif dan negatif. Nah, kalau kita simbolkan, maka seperti ini ya. Ini mungkin di atas meja. Di atas meja, kamera nangkap dari atas gitu ya. Nah, ada manik-manik 3 ya. Nah, sebelum ke sini saya ingin memberikan informasi dulu terkait dengan mungkin cara membaca dan pemahaman nih, mungkin agak berbeda dan selama ini mungkin ada kekeliruan. Oke, saya pengen tahu bagaimana cara membacanya. Silahkan mungkin siapa ya? Mutia mungkin Mutia. Gimana cara membacanya ini Mutia? Soalnya ini gimana? Coba. 3 Heeh. ditambah min 5. Oke, 3 ditambah min 5 sama dengan gitu ya. Oke, Nur Abna coba. Kenapa Pak disuruh baca itu? Ya, baca ini doang. Heeh. Biasanya kalau ulun 3 ditambah min 5. Oke, 3 ditambah min 5 sama dengan. Berarti sama dengan Mutia tadi ya. Mulyana? Atau mungkin ada teman-teman lain yang berbeda cara penyebutannya? Nah, gitu. Oke, ada yang berbeda tidak? Atau sama semua dengan Mutia tadi? Sama semua? 3 ditambah min 5 gitu ya? Oke. Kalau minnya Heeh. disebutnya negatif, Pak.
Gimana? Jadi gimana? 3 ditambah negatif 5. Oke, 3 ditambah negatif 5. Oke, kalau misalkan seperti ini. Sebelum masuk ke sini, kita pada konsep pembacaan dulu ya. Nah, konsep pembacaan ada istilahnya yaitu operasi. Ada istilahnya adalah tanda. Jadi tanda positif dan negatif itu bisa dua makna. Yang pertama sebagai operasi, yang kedua sebagai tanda. Nah, ketika dia sebagai operasi, maka kita akan menyebut tanda kayak gini dengan plus atau penjumlahan, jumlah gitu ya. Kayak operasi kan? Operasi kan penjumlahan. Nah, kemudian tanda seperti ini disebut dengan minus. Minus itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kurang. Itu minus namanya. Minus. Cek aja itu di bahasa ya, di kamus ya. Minus itu artinya kurang. Plus itu artinya tambah begitu. Nah, ini berlaku jika jika dalam konteks operasi. Nah, ketika dalam konteks tanda, maka yang seperti ini disebut dengan positif. Itu tanda. Kayak gini disebut dengan negatif. Jadi, cara membaca kita menyesuaikan. Ketika dia berubah sebagai operasi, maka seperti ini kita nyebutnya. Ketika sebagai tanda, seperti ini kita nyebutnya. Nah, contoh yang pertama. 3 berarti, kemudian Ditambah. tambah atau Ditambah. plus. Ya, tambah atau plus sama ya. Plus, kemudian Negatif 5. Minus. iya, negatif 5, bukan minus 5. Kalau ada plus minus, loh kok 2 operasinya? Nggak ada operasi 2 dempet kayak gitu. Nggak ada, kecuali dipisahkan suku yang lain. Nah, karena ini cuma 2 suku, berarti cuma ada 1 operasi. Nah, jadi nyebutnya 3 ditambah negatif 5. Nah, kalau yang ini tadi sudah betul penyebutannya ya, berarti ini sebagai tanda ya, sebagai tanda, berarti kita nyebutnya apa? Negatif 3. Nah, ini sebagai operasi, berarti nyebutnya Min. minus ya, min atau minus ya, kayak kurang juga boleh. Nah, kalau ini sebagai tanda berarti nyebutnya Negatif. 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 Jadi, oke, jadi negatif 3 dikurang negatif 1 sama dengan berapa? Nah, ini kita harus luruskan dulu, karena seringkali salah kaprah begitu ya. Nah, ketika kalian sudah tahu, berarti ada 2 nih yang salah kaprah, kosong dan menyebutkan itu ya. Kemarin yang kosong itu ya, nomor HP itu kosong. Wah, gimana nomor HP kosong? Tapi kalau di luar dari matematika tidak masalah ya, karena memang orang kan sama-sama mengerti gitu. Tetapi karena kalian sudah belajar matematika, jadi hendaknya membenarkan itu gitu loh. Oke, baik. Nah, kembali lagi kita ke ilustrasi awal ya. Yang ini ya, ilustrasi awalnya ya. Ini. Jadi fokus pada yang ini. Oke, 3 ditambah negatif 5 sama dengan. Oke, karena kita akan menggunakan manik-manik, berarti manik-manik yang pertama yang harus kita taruh adalah manik-manik positif. Kan tanda nih, positif. Berarti tanda positif kita masukkan. Nah, jadi teman-teman nanti di kelas itu membawa manik-manik positif dan negatif sebanyak mungkin gitu ya, menyesuaikan dengan soal. Nah, ini anggap rata ya. Nah, ini positif. Kemudian ditambahkan, artinya ditambahkan ke sini sebanyak 5 manik-manik negatif begitu kan. Nah, jadi ini kebalikannya jadi kayak gini. Oke. Nah, 5 sampai 5 ya. Kelihatan ya. Walaupun kecil tapi kelihatan ya. Nah, ini anggap rata ya. Jadi setengah lingkaran, semua setengah lingkaran. Kalau positif setengah lingkarannya dari kanan, kalau negatif setengah lingkarannya dari kiri, menyesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, kayak gini ya. Oke. Baik. Nah, setelah disatukan kita ambil nih yang kira-kira bisa nyatu jadi netral, berarti positif dengan negatif gitu ya. 1 diambil. Sini positif, sini negatif. Ada lagi tidak? Ini dengan ini ya. Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Oke, berarti dapat 2.
Oke, terus yang ini dengan yang ini, berarti dapat 3. Oke, udah ya. Nah, sisanya apa? Ini lebih nggak saya? Negatif, Oh, Pak. enggak, ini 1 belum ya. Oke, nah, sisanya ada negatif sebanyak 2 ya, yang di luar. Nah, yang di luar yang tidak punya teman, yang jomblo gitu ya. Nah, ada 2. Nah, maka dilihat dari ilustrasi ini, manik-manik negatif tersisa 2, maka hasilnya berarti adalah negatif 2. Nah, sesimpel itu. Ini kalau diajarkan ke anak-anak pada awal pertama kali mengajarkan bilangan bulat, ini mesti mengerti. Mesti mengerti. Jadi kita tidak menggunakan konsep yang macam-macam dulu, tetapi konsep yang konkret. Ini ya, nah dalam membelajarkan konsep bilangan bulat, begitu ya. Oke. Nah, barulah nanti berbicara pada konsep yang lebih abstrak, ya tadi yang sebagaimana dijelaskan oleh si Abena tadi, ketika memang sudah level yang tinggi, berarti yang paling besar, misalkan tanda positif itu positif, nanti hasilnya yang paling misalnya negatif, negatif. Tetapi bila ada tanda kurang, ketemu dengan bila ada operasi kurang ketemu dengan tanda negatif, maka berubah jadi operasi positif, operasi penjumlahan misalkan. Nah, itu di hal yang abstrak itu. Jadi kalau untuk anak-anak dia masih belum nyampe hal-hal seperti itu. Jadi berurutan. Makanya ada 3 kan tadi kita. Nah, konkret, semi konkret, dan abstrak. Jadi berurutan ya. Oke, untuk yang konkretnya menggunakan manik-manik. Manik-manik boleh diganti kok dengan misalkan lempeng boleh, tapi harus banyak malah lempengnya. Bisa juga dengan wadai, bisa juga harus banyak malah wadainya. Nah, jadi tergantung kalian. Paling mudah manik-manik sih ya, bikin sendiri begitu. Oke, kemudian selanjutnya, ilustrasi selanjutnya mungkin kita akan beralih misalkan pada soal yang lain ya. Nah, bagaimana halnya dengan 3 dikurang 5? Coba teman-teman pikirkan. Gimana kita menaruh apa namanya? Manik-maniknya. Gimana? Coba. Silahkan. Ada yang berpendapat? Kalau menurut ulun, 3 itu positif, terus 5 itu jadi Oke. negatif. 5 itu menjadi negatif. Jadi kita menaruh manik-maniknya seperti apa? Gimana? Itu Pak, manik-manik 3 dulu dah. Oh, 3 dulu ya. Yang positif ya. Yang positif. Jelas kelihatannya. Oke. Ada 3 ya berarti ya? Oke. Anggap rata ya. Ini setengah lingkaran kok. Dijamin dah. Nggak usah diukur. Dianggap seperti itu. Oke. Baik. Nah, terus gimana lagi? Terus min 5, negatif 5. Negatif 5. Artinya apa negatif 5? Atau dikurang 5 begitu ya. Ini dikurang 5. Itu kan operasi ya. Oke. Terus gimana? Jadinya itu 5 manik-manik. Tapi biasanya yang kurang 5 itu, kalau seingat 5-nya itu nanti jadi negatif karena dia positif, terus ketemulah operasi pengurangan minus gitu lah ya. Tandanya adalah positif. Positif. Sedangkan operasinya adalah pengurangan. Negatif. Ya, pengurangan kan begitu. Nah, artinya dia itu haruslah berpikir seperti ini. 3 yang positif, ini kan positif juga 3 nih. 3 positif juga kan? Nah, ini 5 positif juga. Gimana dia mengurangi yang 5 positif ini? Kan positif juga nih, berarti kuning juga dia taruh di sini. Harusnya kan begitu. Harusnya kan begitu. Positif juga nih harus ada 5 nih. Nah, jadi ini nanti yang dipertanyakan oleh si siswa. Nah, oke. Jadi begini ya. 5. Nah, harusnya ada 5 nih. Dia ngambil 5 harusnya. Tapi nggak ada. Nggak ada. Yang ada cuma 3 positifnya ini. Berarti dia perlu apa? Perlu menambah 2 yang positif.
tapi tidak bisa serta-merta nambah. Kayak misalkan kun fayakun gitu nggak bisa ya, nggak bisa. Harus ada ininya, harus ada apa namanya alasannya. Nah, dia tambahlah berpasangan. Kalau berpasangan kan netral. Kalau berpasangan kan netral, enggak masalah. Berarti dia pasangkanlah si plus itu tadi ya. Nah, ini kan 5 ya. Nah, dia pasangkanlah dengan si negatifnya. Mendadak negatifnya di sini. Nah, kenapa harus ada negatif? Kenapa coba? Ya karena kalau tidak ada negatif, berarti dia menambah 2 tok. Artinya sama aja dengan 3 tambah 2. Begitu kan? 3 tambah 2. Artinya kan kok sulit nulisnya. Nah, 3 tambah 2. Nah, tapi karena ini netral, berarti tidak masalah. Mau berapapun taruh sini nggak masalah. Hasilnya kan juga netral. Tidak masalah. Tetapi karena sesuai keperluan, dia mintanya haruslah 5. Nah, kayak gini hasilnya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah dia pisahkan antara yang negatif dan yang positif. Ya, yang negatif dan yang positif. Nah, dia pisahkan dulu deh yang positif misalkan ya. Dia pisahkan dulu yang positif. Kayak nggak bisa di copy paste ya ini. Langsung ya ditulis doang. Oke. Nah, ini kan positif nih. Ini positif 3 ya. Nah, dia gabung dengan yang positif juga. Dia ambil ke sebelahnya. Dia gabung. Maka ini sudah menjadi satu kesatuan. Nah, udah menjadi satu kesatuan. Tersisalah si negatif tadi, yaitu sebanyak berapa? Sebanyak 2 ya. 2 ya, yang di atas tuh ya, 2 ya, sisa 2 ya. Yang jomblo sisa 2 gitu. Enggak, ini sama-sama jomblo juga kok. Cuma dia lebih banyak aja. Dan ini satu kesatuan. Nah, sehingga jawabannya apa berarti? Jawabannya yaitu yang tersisa. Sama halnya dengan yang tadi. Jawabannya yang tersisa. Yang ini. Posisi yang di sini jawabannya. Sedangkan yang bagian bawah yang tersisa adalah yang di sini. Berdua doang. Nah, 2 manik-manik negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini. Itu penggunaan manik-manik ya. Namanya penggunaan manik-manik. Oke, begitu ya untuk 2 contoh ilustrasi menggunakan model manik-manik. Loh kok kenapa Pak malah jadi terkesannya agak ribet Pak? Nah, agak ribet bagi kita, tapi bagi anik-anik, kan manik-manik ya, bagi anak-anak itu malah lebih mudah. Coba aja diterapkan ya. Coba aja diterapkan karena mereka menyaksikan langsung penggunaan media manik-manik di dalam pembelajaran di kelas. Bayangkan kalau itu tidak digunakan, cukup di papan tulis saja. Maka itu kan sifatnya abstrak. Nah, nanti keluar lagi momok bahwa matematika itu menyulitkan. Kadang tepu lilit, ya kadang tepu lilit. Belum lagi menggunakan garis bilangan. Nah, biasa kan sering tuh garis bilangan juga. Nah, kalau garis bilangan sendiri itu sudah masuk pada semi konkret ya. Nah, jadi setelah ini kita akan belajar tentang itu. Oke, cukup untuk yang penggunaan manik-manik. Saya rasa untuk latihannya nanti akan saya berikan di LMS saja.